faktanya teknik pengerjaan kita dipakai oleh brand lain untuk mengerjakan produk mereka. Oke. Aceh, Makassar, Sumatera Utara. Real semua komposisi motif itu hanya ada dari Ical Scrafts. Kita berani mengklaim itu. Dan kita pasti menjaga kualitas produk. Pengen Lampung lebih dikenal lagi di dunia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah. Kita masih dalam podcast Bincang UMKM. Nah Tribuners, tentunya kalau di podcast Bincang UMKM ini saya akan selalu menghadirkan semua narasumber pengusaha dan juga tentunya yang bisa menginspirasi di rumah ya untuk Tribuners semua. Hari ini siapakah dia? Di sini saya sudah hadir. Di sini ada Bang Ical. Halo, selamat siang Bang Ical. Selamat siang, Tabi pun. Ya pun. Nah, Tribuners, kalau sudah ada Bang Ical, tentunya kita akan berbincang-bincang ya seputar dengan Ical Crafts atau namanya Nuo Ical. Nuo Ical Art Gallery-nya. Nuo Ical Art Gallery nih Bang Ical ya. Karena kan ini menyangkut masalah Lampung nih Bang ya. Tentunya kita sebagai masyarakat dan juga orang Lampung asli nih Bang ya, kita tuh pengen banget gitu mengulik-ulik tentang Ical Crafts ini. Kira-kira ada apa aja nih Tribuners ya. Nah, tungguin dan Tribuners harus saksiin podcast kita ini sampai dengan selesai. Langsung aja Bang Ical, kita pengen tahu historical dari Ical Crafts ini. Dari kapan sih Bang Ical ini membangun bisnis ini Bang? Ya, brand Ical Crafts itu sendiri sebenarnya di bulan April 2015. Wow. Ya, tapi ya udah jalan tahun ke-8 lah ya. Tapi memang 2 bulan sebelumnya kita sudah kalau bicara soal usaha, 2 bulan sebelum brand Ical Crafts itu keluar, jadi Februarinya ya, itu sudah mulai jalan. Hanya memang April 2015 itulah mulai ada brand Ical Crafts. Diresmikannya mungkin ya. Kenapa di bulan April itu Bang? Enggak, karena awalnya memang jalan usaha kita itu kita sebagai reseller produk. Awalnya selama 2 bulan itu kita menjadi reseller produk kerajinan tangan. Baru kita berpikir apa sih kekuatan yang ada di kita untuk pembeda atau identitas kita. Akhirnya di bulan April kita buat brand sendiri. Dengan pengembangan produk yang awalnya kita jual itu. Benar. Jadi pengembangan memasukkan unsur Lampung di situ, baru kita ada brandnya. Dan April itulah mulai ada unsur Lampung kita masukkan di produk yang kita jual. Berarti Ical Crafts ini semuanya identik dengan Lampung ya? Iya. Jadi nggak hanya ada tapis aja dong berarti? Nggak hanya, jadi semua tema, jadi gini. Konsep kita memang etnik modern dalam artian bisa produk kontemporer, pengembangan produk lagi dari temanya kita sepakat tim Ical Crafts harus ada minimal 20% ada unsur Lampungnya. Ya, tapi kan dari situ kita alhamdulillah kita kembangkan lagi, kita buat gimana caranya semua tema tentang Lampung. Jadi nggak melulu kerajinan tangan aja yang jadi kita jadi sumber inspirasi. Alam Lampung, kekayaan Lampung yang lain mungkin kita bisa jadikan tema. Contohnya nih Bang yang sudah jadi produk nih, itu selain tapis Lampung yang terkenal itu apa nih Bang di Ical Crafts? Ini mungkin tematik produk ya. Saya ambil ketika ada satu tema daerah tertentu, sebut sajalah Lampung Selatan. Mungkin dengan apa yang ada, kalau kita saat itu kita berpikir kalau hanya produk wastranya atau kerajinan tangannya ini mungkin akan kita ini asumsi kami di Ical Crafts akan begitu-begitu saja. Nah, karena kita memang sepakat pengen sesuatu yang baru, saat itu saya angkat tema Anak Gunung Krakatau ya. Nah, jadi di Anak Gunung Krakatau itu kita dapat sumber dari foto satelit salah satu traveler blogger gitu, traveling blogger. Kita izin dengan beliau untuk menggunakan foto udara dia untuk menjadi inspirasi motif motif ragam hias pakaian waktu itu, payet-payetnya jadi inspired by foto satelit itu gitu. Itu waktu itu dalam bentuk apa? Dibuat kain, baju, ornamen pakaian waktu itu. Jadi ragam hias di baju tematik. Jadi ada beberapa motif yang kita angkat berdasarkan foto satelit tersebut, tapi kita buat dalam bentuk payet-payet di kebaya waktu itu. Jadi dirangkainya itu
melalui payet-payet ya. Iya, Oh. iya. Berarti itu pengerjaannya Handmade semuanya. handmade semua. Disulam. Wow, pengerjaan berapa lama, Bang? Kalau untuk jadi ya beberapa bulan lah ya, karena dalam artian kita memang pengerjaannya juga nggak sekaligus selesai. Tergantung dengan skalanya juga ya, ya, berapa banyak. Iya, dan waktu itu memang itu custom made product ya. Jadi tema tersebut ya sekitar 2 bulanan lah 2 ya, karena bulan. ya dari awal pengerjaan, karena itu head to toe. Dalam artian ada tema jilbabnya, ada bajunya, ada pakaian bawahnya, sepatunya, sampai jadi satu tema. Jadi dari atas kepala sampai dengan bawah ya gitu. Wow. Khusus untuk pakaiannya, untuk di baju kurungnya, kebayanya waktu. Jadi satu bikin baju kurung, satu bikin kebaya kayak kutu baru gitu. Satu tema Gunung Anak Krakatau, tapi pengerjaannya menggunakan payet-payet dan ragam hias itu sendiri. Oke, dalam pengerjaan itu ada kesulitannya nggak sih, Bang, gitu? Apa sih biasanya yang kesulitan ditemuin gitu waktu kita ngerjain mayat ataupun inspirasinya gitu kan? Iya, sebenarnya kalau dibilang kesulitan sih berarti masalah ya. Iya. Kalau saya pribadi sih saya suka dengan masalah. Karena dari satu masalah itu ya. Jadi nggak kesulitan ya, nggak klise lah ya, pasti sulit. Cuman ya gimana caranya tim Charles Craft bisa menyelesaikan itu ya. Kalau dibilang riset terlalu keren lah ya. Minimal kita mengumpulkan informasi dulu ketika kita mau mengangkat satu tema. Jadi kan dengan begitu juga kita dapat ilmu tambahan, dapat jadi referensi. Riset dulu nih ya. Ya, salah satunya mengumpulkan informasi kan sama aja dengan riset. Iya, salah satu metode di riset ya. Benar, ya, jadi dengan gitu kita belajar. Benar. Makin nambah. Karena kan semakin kita mengangkat sesuatu yang beda, kalau ada yang salah juga kita nanti gimana gitu kan ya. Kalau bicara tentang salah benar sih, kalau menurut saya pribadi, selama kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, jadi di Charles Craft juga kita ada alasan untuk melakukan sesuatu itu. Jadi nggak hanya melakukan, tapi ketika ada sesuatu kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jawab. Jadi artinya tanggung jawab tuh perlu juga ya? Iya, jadi di tim di Charles Craft sih sepakat kayak gitu. Kita melakukan segala sesuatu dengan alasan. Ya, jadi apa yang dibuat itu juga yang sudah dipertanggungjawabkan. Gitu, iya, kita harus ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Karena pasti ada alasan. Benar. Nah, selain ada tapis-tapis ataupun produk-produk kerajinan kan pastinya, ada apa lagi nih, Bang? Topi mungkin ya di iya. Ini jadi salah satu jadi gini, ketika kita memutuskan untuk mengangkat tema tertentu dengan penyusunan motif tertentu, itu kita turunan produknya banyak. Dalam artian gini, misalnya salah satu ini mungkin yang udah mengikuti tren fashion, karena Charles Craft memang jargonnya ya di authentic craft and fashion. Jadi bukan hanya kerajinan tangan, tapi kita lari ke dunia fashion yang notabene-nya selalu berkembang gitu kan. Kayak gini, ini salah satu upaya kita untuk selalu berinovasi. Motif. Aku sih nggak terlalu ngomong inovasi lah ya, tapi sesuatu yang baru yang pengen kita lakukan gitu. Kita sepakat kita melakukan sesuatu yang baru terus gitu. Dalam artian ini metode pengerjaannya, ini adalah salah satu contoh ya, satu contoh motif kain inuh kuno Lampung. Itu yang hanya sejauh ini kita cuman lihat dari website, kita browsing, itu tadi yang salah satu metode riset kita cari informasi, ternyata ada di museum luar negeri ini Australia apa di New York gitu. Jadi kita gambar ulang dengan teknik digital, pakai tools pastinya ya, dan itu pengerjaan juga udah digital printing. Nah, ini salah satu alasan yang saya sampaikan tadi, dunia fashion dan kerajinan tangan itu selalu berkembang. Zaman era digital juga nggak bisa kita pungkiri. Benar. Dan ini sih salah satu yang kita tawarkan agar lebih wearable. Satu, kedua, selama ini kita hanya lihat di secara visual, gimana ya fisiknya, kita belum mampu. Insya Allah nanti mungkin bisa membuat inuh yang real inuh, tapi dengan metode pengerjaan gambar ulang secara digital, dicetak secara digital, kan itu jadi lebih wearable. Oke, berarti ini pengerjaannya secara printing ya? Digital printing. Digital printing kalau untuk ini apa dompet? Kalau ini sih kita pouch ya. Jadi dari motif ini seperti saya bilang tadi turunan produk ya. Bisa jadi pouch, bisa jadi tas laptop, bisa jadi
kain, bisa jadi scarf, jilbab gitu. Tergantung dengan customer juga berarti. Satu tergantung dengan customer, kedua pasti kita tawarkan dulu. Kita contohnya, oh ya ini nih dengan ini kanvas WR, kanvas water resistant. Nah, oh iya ini penggunaan untuk tas, ini penggunaan untuk pakaian. Ini karena apa ya? Kan pertimbangan-pertimbangan ketika memakai barang produk yang otentik ke dunia fashion bisa aja pasti bisa sudah banyak berlaku, tapi untuk daily wear itu yang saya maksud masalah. Ketika ada sesuatu produk wastra Indonesia umumnya kok kayaknya untuk hanya dipakai untuk eksklusif dalam artian acara tertentu, khusus event tertentu, agak ini ya. Iya, banyak pertimbangannya lah terlepas dari ini. Tapi ketika kita dengan metode pengerjaan yang lain, dengan tetap mengangkat secara visualnya real asli itu, kan orang jadi lebih tahu juga. Nah, apakah itu tidak menggunakan inovasi juga di dalamnya? Karena kan gini, kalau ini ya, kalau berbicara masalah otentik, masalah Lampung nih Bang ya, yang seperti Bang Ical bilang tadi, kadang orang-orang ataupun anak muda zaman sekarang itu udah pada kayak berat banget nih gunain masukin ornamen Lampung di dalamnya. Tapi gimana sih cara Ical Craft ini bisa bertahan sampai dengan sekarang mengikuti perkembangan zaman, biar tapis ataupun identik Lampungan ini tetap dipakai loh gitu. Berawal dari yang saya secara pribadi suka adanya masalah itu tadi, ketika ada sesuatu basic kain deh, ini banyak kendalanya. Kalau mau dipaksakan bisa aja Mbak, karena tapi dalam artian gini, biar wearable nih kayak gimana ya metode yang kita ini kan ada di situ kan ada masalah. Oh ternyata ini agak susah nih ketika mau dipakai jadi daily wear. Nah itu yang gunanya kita mungkin cari tahu sih ya. Apa sih anak-anak muda khususnya kan kita bicara ke generasi next generation gitu. Apalagi sekarang Gen Z gitu lah ya udah. Dan alhamdulillah kemarin respon anak-anak muda tentang motif etnik itu bagus, tapi terkadang memang terkendala dengan aduh kok gue agak berat ya mau pakai yang original atau apa itu. Nah, jadi lebih wearable dan real nyatanya kita turunan produk ketika itu motif kita angkat jadi satu helai kain bisa kita turunan produknya banyak. Macam-macam. Berarti dengan gimana cara kita juga biar bisa masuk gitu ya, generasi-generasi gitu kan ya. Gitu dengan sih. Ini multifungsi juga berarti Bang ya, bisa pakai dompet, bisa pakai pouch ya. Tas laptop bisa nih ya. Berarti dengan kain ini yang motifnya seperti ini itu bisa menjadi beberapa produk ya. Dan menjawab kan sisi perawatan. Benar. Jadi sisi perawatannya nggak terlalu ini, apalagi mungkin teman-teman yang tahu salah satu contoh aja, itu tadi yang kain tapis, bagaimana sih perawatannya? Benar. Kemudian kalau kayak satu kain tapis, kedua inuh yang kalau saya secara pribadi sih kayak berdosa sih ketika ngomong inuh, karena siapa sih yang udah pernah lihat fisik asli inuh itu seperti apa? Kalau motif-motif yang terinspirasi dari inuh memang sudah banyak. Nah, itulah kenapa ya secara digital kita gambar sedetail mungkin, menyerupai secara visualnya paling tidak. Nah, jadi kita lebih ini. Tapi ya next mudah-mudahan kita bisa merekonstruksi dari inuh itu sendiri. Amin. Amin ya. Karena kan memang kita tahu ya Tribuners, kita sekarang itu kayak agak berat gitu Bang ya. Selain dengan memikirkan Gen Z zaman sekarang itu, anak-anak zaman sekarang itu kayaknya pakai ini nih ketinggalan zaman, kuno gitu kan ya, terlalu ini nih bagusnya karena masih di mindset untuk event-event tertentu. Dan juga selain itu benar kata Bang Ical tadi, perawatannya ya Bang ya. Kalau pakai yang otentik apa segala macam perawatannya agak sulit ya Bang ya. Makanya di Ical Craft ini juga menawarkan suatu solusi digital printing ini. Jadi untuk daily wear Tribuners. Nah, Tribuners juga bisa request ya Bang ya, motif-motif tertentu ataupun tematik. Terus itu kalau mau kayak pouch ini Tribuners kalau mau matching dengan bajunya gitu ya Bang ya, bisa ya. Iya, jadi memang sebelum dalam artian gini, kan otomatis sebelum kita customer request kepada kita sudah menawarkan satu jenis produk tertentu. Misalnya pertama rilis kita ngeluarin jilbab nih dengan motif tertentu. Yang notabene-nya mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak mau pakai jilbab set ketika di
acara tertentu, mau dengan kainnya. Nah, jadi kita memang sudah persiapkan. Jadi ada satu motif itu yang kita turunan produknya jilbab, kain lilit, kemudian pouchnya, tas handphone, segala macam. Jadi tas laptop itu satu turunan produk dengan satu motif. Nah, jadi kita bikin berseri seperti itu. Nah, ada juga yang dari customer pengen punya tematik tersendiri khusus, baiknya secara otentik pun kita selama dia dealing ya kita kerjakan selama dengan kita sepakat, kita istilahnya untuk desain motif tertentu kita penuhi permintaan customer. Jadi custom made produk khusus ada, kemudian ready produk ada. Mau bervarian warna mix selama masih menggunakan motif dari yang kita desain, Ichals Craft Design, kita penuhi. Ya, alhamdulillah sih memang apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar motif saja yang kita angkat, tapi yang kita perkenalkan itu juga kan product knowledge-nya itu sendiri, historical motifnya kita sampaikan kepada customer. Nah, berbicara masalah motif, Bang, kalau motif paling banyak yang digandrungi di Ichals Craft ini, mereka pada memilih motif apa nih? Paling banyak deh gitu peminatnya. Sejauh ini memang motif, karena gini, kita nggak hanya bicara tentang fisik produknya, contoh jilbab, nggak hanya jilbab, tapi motifnya tertentu di situ. Nggak hanya motif tapis yang kita angkat, tapi tema Lampung punya identitas flora apa? Bunga asar. Nah, banyak yang kita nggak tahu. Nah, itu salah satu contoh apapun yang terkait Lampung kita angkat jadi tema motif. Bunga asar, bunga bibi, itu ternyata motif identitas flora Provinsi Lampung. Kalau faunanya hewannya gajah lah ya udah identik sekali lah, atau siger. Nah, ini kita nah dengan gitu kan kita share knowledge lagi, pengetahuan lagi. Ternyata Lampung punya identitas flora itu bunga bibi atau bunga asar, itu kita angkat. Kemudian Lampung juga ternyata jadi nggak hanya motif kain yang kita jadikan ke kain lagi, tapi motif ukir, ragam hias rumah, bejana-bejana apa segala macam terkait Lampung. Nah, tapi di sini PR-nya bagaimana kami mengemas desain itu. Kalau dibilang motif apa aja yang paling diminati, alhamdulillah sih yang kita tawarkan itu tadi satu motif berkaitan Lampung deh. Tematik Lampung kita masukin ke situ. Mungkin yang banyak kita lupa dengan motif-motif apa yang ada di Lampung, nggak hanya kain. Itu yang saya bilang ukiran Lampung ada loh. Ke kategori ya dia. Iya, kita masuk makanya masuk Lampung. Dan teknik pengerjaannya kita sampaikan. Nah, ada alhamdulillah ada sedikit cerita tentang teknik pengerjaan dari kain digital itu sendiri, terlepas dari untuk penggunaan jadi tas, pakaian atau segala macam. Itu ada beberapa provinsi di Indonesia yang sudah minta Ichals Craft kerjakan desainnya pakai khasnya daerah mereka, tapi metode teknik pengerjaannya yang mereka minta kita yang kerjakan. Nah, berarti kan ini udah bukan hanya bicara tentang motif, tapi metode pengerjaannya. Contohnya Aceh, itu motif Aceh, motif Makassar, Bengkulu, Sumatera Utara terakhir minta motif Gorgata. Berarti kan di sini sudah bukan bicara tentang motif, ini pengembangan di Ichals Craft sendiri, metode pengerjaannya. Nah, metode pengerjaannya seperti apa tuh Bang Ichal? Kenapa bisa menggandrungi dan guide dari luar? Yang pertama mungkin itu tadi. Contoh yang Sumatera Utara. Kain ulos. Itu kan mirip dengan itu salah satu kain tenun juga, sebenarnya sih serupa dengan inu lah ya kalau ulos, tapi dia bukan tenun ikat. Kayak tumpal, disongket, dicungkit gitu. Nah, apakah dengan karakter kain ulos mereka bisa jadi daily wear untuk pakaian yang layer atau apa? Nah, itu kan kita sudah melakukan di Tapis Lampung nih. Secara digital kita bikin angkat motif Lampungnya, contohnya tapis. Nah, itu ulos mau juga ternyata wearable. Nah, berarti kan di sini yang diterima bukan motifnya mereka, karena mereka pakai motif mereka. Berarti teknis pengerjaannya. Secara digital printing. Secara digital printing tadi. Itu motif Aceh. Aceh Selatan yang alhamdulillah sudah 3 tahun ini kerja pakai brand mereka, nggak jadi masalah. Tapi tim Ichals Craft yang mengerjakan. Dalam artian di situ metode pengerjaan kita bisa diterima di mana juga gitu. Makassar demikian, Bengkulu, jadi khasas. Nah,
kesimpulan yang nggak bisa saya sampaikan sih ya berarti metode ini ternyata bisa diterima. Ya. Dan kembali lagi ke kalau bicara tentang kontradiksi pro dan kontra itu pasti ada. Nah, tapi selama kita mempertanggungjawabkan dan ketika kita sampaikan efektif loh. Ini yang kita lakukan ya sudah. Dan balik ke pengertian budaya. Budaya itu apa sih? Sesuatu yang dibuat, dikerjakan, ditawarkan, berlaku. That's budaya. Iya kan? Bukan masalah pro dan kontra, berarti selama membangun interaksi ada pro dan kontranya juga, Pak? Iya, alhamdulillah sih ada, pasti. Tapi itu tadi balik lagi selama kita berani mempertanggungjawabkan, menyampaikan alasan, at least alasan itu diterima ataupun tidak, at least kita sudah menyampaikan argumen dalam artian di sini bukan untuk berdebat atau apa. Alasan kami melakukan ini, apakah tapis bisa dicuci setelah dipakai cuci air dengan digital printing, motifnya tetap real. Kita nggak bisa ini ada nggak customer ataupun dari pesaing bisnis mungkin kan ya, kalau kan bisnis kan lumayan cukup ini kan. Sebenarnya kalau saya secara pribadi nih ya, saya sedang tidak berkompetisi, jadi saya bukan tidak bersaing, tapi beda hal ketika saya mengikuti kompetisi dunia usaha bisnis pasti kita sampaikan. Tim Icalscraft sih sepakat ya, itu kita mau melakukan sesuatu yang baru, minimal upgrade dari sesuatu yang udah ada sebelumnya. Kita bukan sempurnakan, kita tambahin apa sih yang belum, nah itu kita pelajari masalahnya apa, dalam artian ini kendala pemakaian ini apa, dan kita coba dengan opsi-opsi yang lain. Mau tidak mau itu kan dengan uji coba, dengan variasi metode masuknya ya. Iya mungkin ya. Dalam artian gini, ya kita coba dengan ini nggak cocok kita coba yang lain. Jadi di situ trial error pasti ada gitu. Dan di dalam pengerjaan juga trial error pasti ada gitu. Nah di situ yang salah satu metode di riset yang kita lakukan juga gitu kan. Tapi pernah nggak mendapatkan statement seperti berarti ini bukan ori dong karena kan digital printing gitu. Pernah nggak Bang Ical menemukan statement seperti itu? Iya, dan saya mempertanggungjawabkan salah satunya saya bilang ini motif. Ini bukan tapis loh, ini motif tapis lambung. Motifnya ya, motifnya itu bukan. No. Dan kalau mau secara detail tapis lambung itu sendiri juga pengertian secara global juga sudah mengalami pengembangan kok. Nah, dan ketika saya berani menyebut otentik ketika sesuatu yang hal belum pernah dilakukan sebelumnya kami berani menyampaikan. Ini kita pionir, alhamdulillah. Kayak pertama, produk pertama kami memang yang di 2 bulan itu aku flashback sedikit ke produk clutch pandan tapis. Waktu itu clutch pandan yang dijual umum banyak booming 2015 itu. Waktu itu kan memang masih dari Tasik ya, to be honest, kita bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin dari Tasik. Untuk pandannya kita reseller. Nah, kemudian kita masukkan unsur Lampung, kita balut dengan kain tapis Lampung. Nah, dan itulah yang mengantarkan Icalscraft alhamdulillah sampai jadi binaan Kementerian Koperasi, UKM, perindustrian. Kita sudah alhamdulillah sudah pameran ke Korea Handmade Summer, ke Filipina, kemudian kita kompetisi bisnis Almadi juga, talent inovatif, kemudian wirausaha inovatif Sumatera. Dalam artian begini, kita melakukan sepakat sesuatu yang baru. Ketika ini sudah dibuat, dalam artian plek-plek seperti itu kami tidak melakukan lagi. Kita jangan buat seperti ini lagi deh. Udah ada yang buat seperti itu gitu. Gimana? Tapi mungkin dari situ fashion kan terus berkembang. Oh, yang lagi tren sekarang ini. Apa ya unsur pembeda yang kita bisa tambahkan di dunia fashion yang selalu berkembang terus itu? Nah, kalau di Icalscraft apa nih Bang yang selalu ditambahkan untuk mengikuti perkembangan zaman ini? Iya, yang pertama pasti kalau secara global kan fashion kan dunia. Ada nggak unsur Lampung yang kita bisa masukkan di metode itu? Contoh kain digital printing itu boomnya 2017. Dari 2017 kita langsung pelajarin. Jadi saya ingat sekali waktu itu
kita lagi pameran di Indonesia Fashion Week, kita dapat fasilitas dari Kementerian Koperasi UKM waktu itu, lulus kurasi di Kementerian Koperasi RI di JCC Jakarta, dan dari jauh, ini historic flashback sedikit, ketika ada satu brand besar Indonesia mendigitalkan secara teknik pengerjaan digital printing kain tapis Lampung. Saya cari tahu, ketika saya tanya dengan di standnya, digital printing ini tapis Lampung, iya. Saya nggak sebut ininya, Mas ini bikin nggak jilbab? Waktu itu Indonesia 2017 digaungkan sebagai pusat tren fashion muslim dunia, fashion modest wear. Nah, jadi saya langsung nembak ke jilbab. Oh, Mas I nggak buat, dia bilang. Ada inisialnya I, nggak buat jilbab. Dia hanya bikin coat panjang. Saya langsung putar balik, saya pelajari, riset Jakarta keliling. Walaupun pusat mode di Indonesia juga Bandung, tapi Jakarta the first lah. Jadi saya cari tahu informasi, ngobrol sana sini nih. Langsung kita itu bulan Februari. Saya ingat Februari ya. Kalau nggak salah Februari apa? Tahun 2017. 2017 Maret apa Februari gitu, saya lupa sekali 2017. April saya langsung rilis jilbab, saya berani. Nah, ini yang kita berani menyampaikan. Produk pertama di dunia deh, saya bilang, yang mengangkat motif tapis Lampung jadi jilbab. Jadi kalau untuk hal-hal yang gitu kita berani. Jilbab yang pinggirannya tapis ya? Digital printing tapi ya? Iya. Bukan yang real tapis ya? Iya. Yang motif-motif Lampung kita digital untuk, jadi di jilbab, saya nyebut, saya bikin namanya gini, hijab Lampung digital printing motif tapis Lampung. Karena kan pada zaman itu aku inget banget tuh ya, booming-boomingnya juga jilbab tapis ya, jilbab tapis yang listnya sampingnya tapis gitu kan. Ya itu, nah, dan ya yang pasti kita lakukan secara digital, kita kompos ulang motifnya dalam artian, tapi secara visual real motif tapis Lampung yang keluar, dan alhamdulillah diterima di masyarakat. Tapi itu ditambahin ornamen-ornamen nggak, Bang? Kayak ornamen ragam hias? No, dia the plain satu digital printing by payet atau motif atau apa udah masuk di satu permukaan jilbab itu sendiri. Jadi secara visual banyak yang kirain tapis asli. Ya itu tadi, apakah mungkin satu kain kotak, oke lah, let's say ukuran 110 kali 110 jilbab tapis asli dipakai di kepala. Kalau untuk jadi kikat angkin orang Lampung yang itu ya memang itu diikat. Tapi kalau jilbab, apakah jilbab ya wearable, itu di situ sih. Jadi turunan produknya. Produknya banyak ya. Oke. Dan bisa kemana aja berarti ya, bisa ke baju, ke topi, ke jilbab gitu kan ya, Tribuners. Bisa pokoknya kalau Tribuners penasaran itu bisa langsung aja ya. Kalau ke alamatnya ada di mana sih, Bang? Kalau lokasi Galeri Nua Ical Art ini itu di Jalan Singosari nomor 3 Enggal. Di Enggal. Sudah tahun ketiga ini kita di situ, sebelumnya di Pauman. Instagramnya mungkin? Instagramnya ya Nua Ical Art. Kemudian ada beberapa akun official juga, tim marketing kita yang sama-sama kita promote di Instagram gitu. Ada di Nua Ical Art. Nua Ical Art. Oke. Sekali lagi dong Bang, kita pengen banget nih kan ya, Tribuners di rumah ini mungkin masih penasaran. Kira-kira apa sih pembedanya seluruh koleksi dari Ical Art dengan yang lainnya gitu? Apa nih pembedanya? Kenapa sih harus Ical Art gitu atau Ical Scrap? Berarti kelebihan dong yang kita bicarakan di sini. Real semua komposisi motif itu hanya ada dari Ical Scrap. Kita berani mengklaim itu. Ya, karena memang real kita kompos ulang, kita susun. Walaupun basicnya Lampung pasti, nggak bisa dipungkiri. Tapi untuk komposnya, dan salah satunya itu. Kedua, ya pembeda lagi sisi historical produk kita sampaikan juga. Dan kita pasti menjaga kualitas produk yang kita sampaikan. Berarti sebelum customer itu meminta itu udah dijelaskan dulu ya Bang ya, edukasi dulu ya? Ya, jadi kita sharing. Jadi kan mengangkat motif-motif tertentu kita bikin historikalnya dulu, kita spill sedikit dulu kita ngapain. Nah nanti baru kita keluarkan rilis produknya gitu loh. Dan kita ya jamin deh untuk komposisi motif kita itu
itu. Karena kita sepakat di tim HR Scrub sendiri, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang at least ada yang baru. Baru ya, iya. Oke. Itu sulit nggak sih Bang mencari inspirasi? Kan selalu harus yang baru gitu kan ya? Sulit nggak untuk Bang Ical dan tim sendiri untuk menemukan sesuatu yang baru ini? Biasanya terinspirasi itu dari mana? Dapat satu, ternyata banyak nggak taunya lebih banyak, dan di situ, maksudnya saya dapat informasi satu. Ketika kita kulik sedikit, ternyata lebih banyak lagi, dan Lampung itu nggak habis-habis. Banyak banget berarti. Banyak banget. Jadi itu tadi saya bilang, kalau dibilang sulit, ya sulit sih ya pasti ya. Tapi dari satu aja yang kita bilang, tapi Lampung. Nah karena memang saya secara pribadi suka dengan masalah, saya cari masalahnya dulu. Ini nih apa ya? Oh ternyata ada jawabannya lagi yang bisa mungkin jadi sumber inspirasi. Bisa banyak. Bisa banyak ya. Oke. Bisa. Berarti bisa datang dari mana aja ya? Iya. Nggak mesti ya, nggak mesti. Jujur sih bukan. Tapi ya itu klise banget lah ya. Tapi ternyata ya memang tahu satu, ternyata lebih banyak yang nggak tahunya. Nah dan nggak tahu itu kan masalah kan. Ya udah kita cari tahu. Nah, gitu. Jadi menyelesaikan gitu ya masalah itu gitu ya. Iya, maksudnya dalam artian permasalahan ini kita jadikan sesuatu gitu loh Mbak. Nah, kalau berbicara masalah segmen pasar gitu kan Bang Ical Scrub kan udah dari tahun 2015 ya gitu. Ada perubahan nggak sih dari 2015 ke 2023 nih? Oh iya, jadi sebenarnya gini, kita sih memang Ical Scrub memang saya pribadi dan salah satu founder juga ada Awe Hoki, itu kita tidak ada latar belakang dunia bisnis dan dunia usaha sebelumnya, tapi memang semakin berjalan kita banyak belajar, kita menuntut diri kita sendiri untuk cari tahu. Kalau bicara tentang segmen pasar itu sendiri, awalnya kita memang jadi kayak organik, kita berjalan aja. Segmen pasar itu penting juga menurut saya untuk kita garis bawahi. Kita Ical Scrub ini mau segmen pasarnya kemana? Tapi kalau bicara tentang sampai 2023 ini gimana? Nah kita mencoba merambah ke beberapa segmen pasar baik dari sisi customer yang dari sisi jenis kelamin, kemudian sisi usia, tapi kita tetap trial error lah, dalam artian kita coba sedikit mengukur kapasitas kita. Kayak kita mau masuk ke anak muda, gimana caranya, terus ukur kapasitas produksi, kita trial 1-2 piece dulu, cari lihat respon, itu sih sudah. Dan kita pelajari ketika segmen ini sedang, apalagi terlebih kemarin kita ada di era pandemi, kita menyesuaikan lagi, ternyata start dari nol lagi pasca pandemi itu. Jadi kalau segmen pasar ya ada perubahan. Ada perubahan dalam artian kita yang melihat itu. Gitu. Melihat itu, kita ke segmen ini juga deh. Kita coba karena kita pelajari dengan pasar. Ketika memang high end produk ya, secara dunia bisnis atau karakteristik produk, memang produk Ical Scrub high end produk atau let's say segmen menengah ke atas, tapi itu bukan sengaja kita setting sebenarnya awalnya, tapi karena memang mengingat runutan pengerjaan kita yang memang dengan riset, dengan trial, kita pengen sesuatu yang memang sebaik mungkin, ya memang masuk ke segmen itu. Tapi ketika kita lihat respon pasar, kita pelajari respon pasar, customer yang ini mau tapi dengan sisi harga. Nah kita carikan solusi. Kayak misalnya jilbab, kita varian produk yang tadinya mungkin awalnya kita kita sebut contoh, awalnya kita merilis produk dengan itu 300.000 per piece, kemudian kita cari, bukan turun grade, tapi kita carikan solusi untuk customer kita kan mau juga. Nah terakhir kita yang seri otentik by Ical Scrub itu desain ready produk itu di 130.000 per piece, dan itu ya salah satu opsi pilihan untuk jilbab. Iya. Dan berarti kalau dari dulu 2015 sampai dengan sekarang segmen pasarnya kemana tuh? Kalau 2015 itu lebih ke mana? Ke usia berapa? Oh iya, oke. Di awal-awal itu memang clutch itu memang mungkin bisa dibilang kalau dari sisi jenis kelamin ya, gender itu perempuan. Kemudian untuk usia memang 30 ke atas. Dan sekarang itu pergeseran persentasenya, karena kita mencoba masuk ke anak muda atau gini ya, 10% anak muda dalam artian
usia kuliahan juga sudah mulai. 20-an berarti ya. Ada beberapa produk yang unisex juga kita perempuan laki-laki juga. Nah, dan itu tadi ketika kita tawarkan dengan customer, khususnya untuk di segmen yang sudah berkeluarga, ketika istrinya mau pakai jilbab dengan kain ketika mau pergi di pesta atau acara khusus tertentu, kapelan dengan suaminya apa ya, nah atau dengan anak ya, sarimbi iya, gitu ya, mungkin tematik acara tersendiri khusus keluarga, acara pesta atau lima atau gimana, itu satu keluarga buat seragaman ya, jadi ya kita pelajari terus aja sih ya. Tapi ada kesulitan nggak untuk merambah dunia anak muda ini? PR banget sampai sekarang. Dan itu PR fashion designer. Oke lah, kalau mau jujur sih ya, kayak euforia produk etnik, khususnya Lampung, banyak anak muda banget. Terlepas dari itu kita mau yang kita discuss dengan teman-teman yang anak muda. Nggak usah jauh-jauh ya, dalam artian perjalanannya udah panjang, batik mentok di pakaian kantor. Yes. Nah, dan gimana tuh cara itu sekarang? Ya itu salah satunya kita coba masukkan unsur dengan metode pengerjaan kain digital printing, itu salah satu solusi yang kita tawarkan dan lumayan efektif. Terakhir kemarin Festival Krakatau kita buka stand, ada Gen Z yang anak kuliah, anak ITERA tuh yang seneng banget dengan pouch kecil, tas handphone gitu, yang ini amazing dengan anak ini kok dia. Oh ternyata dalam arti gini, dan itu mereka berlima kalau nggak salah, berempat apa berlima, discuss tentang pouch handphone itu yang materialnya digital printing, kampas water resistant. Ternyata mereka menyukai motif, selama ini motif etnik khususnya Lampung mereka suka, tapi ketika mungkin yang di situ kan lebih wearable ternyata. Berarti kan selain dengan motifnya, berarti kan harus menyesuaikan dengan bentuk-bentuknya juga dong ya. Kalau bentuk bisa lah, banyak kan sekarang ada bentuk apa kita paksakan dengan kain yang asli, bisa jadi, tapi apakah segmen lagi kita mau lari kemana, anak muda? Jarang sih. Kalau mau jujur ya. Benar. Nah, kalau mengingat digital printing nih Bang, biasanya pakai kainnya itu kain jenis apa nih Bang? Ya, kalau untuk itu kan tergantung dengan penggunaannya untuk kemana. Kalau jilbab kan mungkin jenis karakter voile gitu, yang layer atau yang shiny pun ada, yang silky gitu. Terus dan di situ kan kita bisa jadi lebih explore. Mau pakai semua terakhir yang saya bilang hordeng itu bahan bridal kan, karakteristik bahan hordeng kan tebal. Nah, itu ternyata bisa, kita pasti uji coba dulu dong. Tidak semua kain bisa dicetak. Benar. Harus uji coba, dan alhamdulillah itu lari ke home decor kan. Cushion, bantal kursi. Kebayang nggak sih kita senderan di let's say kalau memang untuk hanya untuk dekorasi pajangan lah ya, tapi fungsional nggak? Bisa difungsikan tidak? Ya itu yang kita pikirkan. Gitu. Tapi kalau memakai digital printing ini bisa digunakan untuk daily ya? Iya, daily wear. Contohnya kayak yang Bang Ical bilang tadi ya, Tribuners, bantal ya, bantal sofa. Yang kalau kita mau custom gitu ya, jadi motifnya berbagai macam. Salah satunya kayak motif-motif floral, mungkin ya, bisa. Kayak gajah. Itu kan kita jadi nggak berat banget gitu Bang ya, untuk menggunakannya di sehari-hari gitu ya. Itu yang lebih ekstrim. Kalau kita discuss tentang ada satu foto secara visual, seorang pakai kain motifnya, tapi sini foto nih di laut. Itu kalau yang nggak dalam artian belum mengetahui kalau itu ada teknik pengerjaan secara digital, tapi rusak dong di laut. Tapi ternyata, itu di alam bisa dipakai. Nah, jadi bahkan ada yang pakai nyelam loh. Jadi dia bikin dia berjilbab, dia diving pakai kain lilit. Kain lilit motif Raja Meda Lampung. Coba dong kebayang kalau tapis dipakai diving. Kalau yang aslinya gitu ya. Cuman itu upaya kita aja sih. Iya, benar-benar. Kan secara nggak langsung berarti kan di sini Bang Ical juga dari Ical Scrap ini menyampaikan bahwasanya digital printing ini salah satu metode solusi yang ditawarkan untuk bisa dipakai di daily ya. Iya, gitu ya. Tapi untuk satu kita juga nggak melupakan atau tidak meninggalkan yang original pengerjaan. Bahkan mohon doa kita ada kita lagi mengupayakan merekonstruksi yang saya bilang tadi, rekonstruksi nggak
kalau rekonstruksi terlalu ini kali ya. Jadi kita pengen mengadap yang selama ini ada satu jenis kain Lampung yang ternyata itu heritage dunia, wastra dunia, salah satu wastra dunia yang itu berasal dari Lampung sudah di ini kan, dan mudah-mudahan kita akan mengupayakan itu, tapi pasti akan ada step-stepnya. Dan untuk tapis Lampung sendiri pun kalau untuk memang jenis tapis yang sudah banyak dalam artian di pasaran atau ini, saya tinggal kontak aja atau saya arahkan ke pengrajin tapis sulam Lampung yang memang menyulam ragaman benang emasnya, ragam hiasnya itu langsung ke pengrajin yang lama. Tapi Ical Craft juga bukan berarti tidak membuat tematik tapis Lampung tertentu, karena kita sudah melakukan juga, kita buat desain khusus dengan teknik pengerjaan sulam tapis Lampung itu. Jadi kita juga yang otentik. Justru saya kepengen yang otentik itu tetap mahal, makanya untuk daily wear, bukan berarti yang daily wear itu harganya murah ya, mahal ya saya bilang. Saya sangat mengeksklusifkan wastra-wastra Lampung yang memang otentik. Jadi yang untuk fashion, enak gunting sana, potong sana, pola segala macem, ya dengan digital. Tapi kalau untuk otentiknya itu harus tetap eksklusif gitu ya? Iya, banget. Luar biasa. Ini keren loh Tribuners, karena kan banyak ya dari kita dan aku sendiri belum tahu loh ternyata digital printing itu bisa digunakan untuk motif-motif yang beragam sekali. Salah satunya yang dipakai sama Bang Ical mungkin ya. Ya, kalau ini sih kita sudah ke bordir ya. Bordir. Kalau ini bordir. Nah, yang ini dompet nih. Dompet, kemudian ini yang bordir. Ini kan era 2000 berapa ya? Ketika itu booming sweater, benar-benar dengan let's say Kenzo. Nah, ini kalau mau ini bunga, ini salah satu bunga Cino. Nah, kembang Cino, nggak tahu kan? Kembang Cino. Nah, jadi mungkin kembang Cino itu salah satu motif yang ada di kain sebagi Lampung. Nah, kita angkat motifnya dengan teknik pengerjaan bordir. Dengan pengerjaan bordir di sweater itu tetap trendy ya Bang ya. Wearable sih lebih. Jadi, itu salah satu contoh menjawab tadi juga yang untuk di dunia fashion Ical ngapain ya? Mungkin ini kita masukkan unsur Lampungnya, dan sekali lagi tim Ical Craft sepakat duluan, kita nggak mau ngebohongin diri sendiri dulu di internal kita. Motif kita harus sesuatu yang baru. Komposnya harus memang real. Makanya kita berani bilang otentik dari Lampung ya. Karena emang tuh bener-bener real. Khususnya di Authentic Craft of Lampung, sebenarnya kita sebagai identitas tempat kita memang dari Lampung, tapi authentic design insya Allah. Ya, dan ya nggak bohong sih, kenapa kita mesti pilih penggunaan tools secara digital, teknologi sekarang ya katanya era digital, era teknologi. Kenapa ya? Kenapa enggak ya? Gimana karena kita menggunakan tools kan gambar. Iya. Itu Bang Ical gambar sendiri atau bagaimana? Iya. Jadi kita ada tim dan kita menggambar sendiri dengan metode teknis pengerjaan kita yang kita coba ya. Alhamdulillah faktanya teknik pengerjaan kita dipakai oleh brand lain untuk mengerjakan produk mereka. Aceh, Makassar, Sumatera Utara terakhir ini kita mudah-mudahan ya itu tadi kembali lagi, kalau mau bicara dunia fashion sih terus berkembang selama kami bisa mempertanggungjawabkan dalam artian ada alasan dari apapun yang kita lakukan selama ini. Oke Bang Ical, terakhir nih harapannya nih untuk Ical Craft dan juga untuk seluruh masyarakat Lampung dan tentunya untuk fashion di Lampung, terkhususnya untuk di Indonesia deh gitu. Oke, yang pertama harapan saya untuk Ical Craft. Ical Craft ini harapan saya adalah sebuah brand yang insya Allah akan tetap bertahan sampai kapan, even let's say foundernya pun sudah ini tidak ada bercermin ke brand-brand fashion besar di dunia, itu brand Ical Craft. Ical Craft adalah brand gitu. Jadi itu harapan saya untuk Ical Craft. Kemudian harapan saya untuk dunia fashion yang ada di Lampung, ya terus fashion itu menurut saya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah selama kita bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Kemudian harapannya untuk di dunia fashion Lampung khususnya Indonesia, dan karena sesuai dengan kalau relate dengan visinya Ical Craft itu sendiri, pengen Lampung lebih dikenal lagi di dunia.
Ya, jadi mudah-mudahan dengan segala upaya teman-teman pelaku dunia usaha yang terkait dengan kerajinan tangan dan fashion khas Lampung khususnya itu bisa kita sama-sama lebih lebih mengembangkan lagi terus saja dengan metode yang kita pakai. Pastinya kita kembalikan ke kapasitas dan karakteristik kemampuan dari internal kita sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Ical. Sama-sama. Karena ilmunya dan juga karena informasinya nih Bang Ical, kita semua yang juga Tribuners di rumah ini bisa tahu loh gitu ya tentang digital paneting, dan juga tentunya ada Ical Crafts loh di Lampung ini. Nah, buat Tribuners yang pengen dan juga penasaran gitu ya, Tribuners bisa langsung aja kepoin Instagramnya, nanti kita bakal tulis di sini ya Tribuners. Dan Tribuners juga aku mau ucapin terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan podcast Tribun Lampung di segmen Bincang UMKM atau Bincang Bisnis ya. Masih bersama dengan saya di sini Kusnala Syaifah, tentunya dengan Bang Ical juga di sini. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Bisnis berikutnya.